Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada pembelajaran atau pada kelas hari ini. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga dalam adanya wabah virus corona, semoga kita dijauhkan dari wabah tersebut dan kita tetap sehat. Amin. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa di sini? Ayo, Mas Noval, silakan dipimpin ya. Sebelum pelajaran, mari kita membaca doa. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya Mas Noval sudah memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya, ada yang tahu nggak hari ini kita itu mau belajar tentang apa? Lingkungan, apalagi? Materi sebelumnya kita sudah belajar tentang matematika dan juga tentang makanan. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang peduli terhadap lingkungan. Oke, ada yang tahu lingkungan? Apa itu lingkungan? Halaman, apalagi? Taman yang ada di sekitar kita. Oke. Sebelum itu, seperti biasa, kita akan melakukan kegiatan literasi atau membaca. Di sini Ibu punya cerita tentang Malin Kundang. Oke, Ibu akan membagi satu-satu ya. Silakan teman-teman, di situ sudah ada cerita tentang Malin Kundang. Nanti setelah itu Ibu akan bertanya. Oke? Sudah? Oke. Sebelum kita lanjut, di sini Ibu akan bertanya, siapa di sini yang nggak masuk? Fitratul Lail. Kenapa? Sakit. Oke, setelah kita belajar hari ini, kita akan menjenguk Fitratul Lail. Oke, tetap menggunakan masker. Oke, selanjutnya, apa judul dari bacaan itu? Malin Kundang. Kemudian bagaimana sih sifatnya Malin Kundang itu? Angkat tangan. Sifatnya Malin Kundang kayak gimana? Durhaka. Apalagi? Siapa lagi? Angkat tangan dulu baru ngomong ya. Tidak mengakui ibunya. Siapa lagi? Pembohong. Angkat tangan. Mas Devo, gimana sifatnya Malin Kundang, Mas Devo? Durhaka kepada ibu ya. Itu adalah perbuatan yang tidak boleh. Kemudian kalau misalkan pesan moral apa yang didapat? Bahwa kita tidak boleh durhaka kepada ibu. Oke, karena meskipun pada zaman sekarang sudah gak ada yang dikutuk kayak gitu, tapi tetap balasan itu akan tetap ada. Benar? Misalkan kita durhaka nih kepada ibu, tiba-tiba di jalan kita ketabrak motor. Wah, itu adalah balasan yang langsung ya, atau enggak kita akan dibalas nanti di akhirat. Oke. Ditaruh dulu ya bacaannya. Ditaruh dulu. Kemudian teman-teman, ada yang tahu nggak maksud dari peduli terhadap lingkungan? Peduli terhadap lingkungan itu kayak gimana sih? Membersihkan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan. Melestarikan lingkungan. Kenapa? Melestarikan lingkungan. Menjaga lingkungan, apalagi? Melakukan penghijauan. Nah, dari jawaban teman-teman semua ini sudah sangat benar. Lalu apa sih
peduli lingkungan itu adalah sikap atau tindakan kita. Tindakan yang berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan sekitar kita. Dengan cara apa yang tadi teman-teman sebutkan, yaitu penghijauan, menjaga, tidak membuang sampah, seperti itu. Kalau di rumah teman-teman ada tumbuhan apa? Mangga, Mangga, apalagi kelengkeng, kelengkeng. Kalau bunga-bunga hias Semangka. gitu, melati, melati, Nangka. semangka, Nangka. nangka. Nah, dari itu fungsinya tumbuhan itu untuk mendinginkan rumah, kita bisa berteduh di bawahnya agar tidak terkena sinar matahari langsung. Itu salah satu fungsinya. Kemudian ada yang punya hewan peliharaan nggak di rumah? Ada ada Apa tuh? ayam. Ayam, ayam, bebek, bebek, kucing, iya kan? Nah, itu cara merawatnya kayak gimana teman-teman? Cara merawat, Memandi. hah? Memandikan. Memandikannya, tapi nggak boleh setiap hari ya, sesuai dengan kapan dia akan dimandikan. Apalagi diberi makan, diberi makan secara teratur. Apalagi kalau tumbuhan deh Disiram. disiram, diberi pupuk sesuai dengan jadwalnya. Oke. Jadi di sini Ibu mempunyai media pembelajaran tentang tumbuhan dan hewan terawat dan juga tidak terawat. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya. Kalau ini tumbuhan terawat atau enggak? Terawat. Terawat karena Bersih. bersih. Kemudian daunnya berwarna Hijau. hijau. Kalau daunnya berwarna kuning berarti itu tumbuhan tidak Bersih. terawat. Oh. Oke. Kalau ini kambingnya terawat kan? Ya, karena dia gemuk. Kalau misalkan ini, kenapa dia tidak terawat? Tidak disiram. Karena tidak disiram dan dia daunnya Tidak layu, dibersihkan. tidak dibersihkan. Kemudian kalau ini, wah kenapa ini kalau kayak gini nih? Tidak terawat. Berarti orang yang merawatnya tidak bertanggung jawab. Jawab. Tidak bertanggung jawab karena dia tidak menyiram tumbuhannya. Oke. Gitu. Seperti ini juga kan eman ya kan, cabenya sampai kering, siapa tahu bisa dibuat sambal. Kalau ini terawat, ini Terawat. ini apa ini? Sawah. Sawah. Oke. Kalau teman-teman di rumahnya memiliki tumbuhan dan hewan, bagaimana caranya teman-teman mengetahui bagaimana itu dirawatnya, bagaimana itu bisa tumbuh besar dan juga tidak layu dan juga terawat. Nah, itu teman-teman harus bertanya kepada orang yang punya tumbuhan. Seperti itu. Sekarang tugasnya teman-teman menuliskan 6 daftar pertanyaan untuk wawancara. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan 5W1H. Tahu? Kalau bahasa Indonesianya apa, di mana, kapan, Mengapa. bagaimana, mengapa, dan Siapa? siapa itu sudah kan tadi? Sudah. Nah, sekarang tugasnya adalah membuat 6 daftar pertanyaan untuk mengetahui bagaimana cara tumbuhan itu dirawat. Silakan. Waktunya kurang 5 menit ya. Kurang 5 menit dari sekarang. Oke, selesai. Angkat bapaknya semua selesai. Nah, sekarang daftar pertanyaan itu disimpan. Oke, disimpan di tasnya masing-masing. Kemudian nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan penugasan. Oke? Selanjutnya adalah Ibu punya penugasan lagi tentang kita akan mengidentifikasi tentang hewan dan tumbuhan terawat dan juga tidak terawat. Di sini
teman-teman dimohon untuk sebelum itu ibu akan membagi teman-teman menjadi 2 kelompok. Ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Silakan berkelompok. Gimana berarti gini aja, Mas Naufal, Mas Adi, Mas Rian, agak kesini Mas. Agak kesini karena nanti akan ada diskusinya. Nggak boleh kelompok lain tahu. Oke, sudah. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ya. Ini pembagiannya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Silakan di situ ada perintahnya untuk apa? Perintahnya untuk apa itu? Hewan yang terawat dan tidak terawat. Untuk mengidentifikasi tumbuhan dan hewan tidak terawat. Nah, di situ kan sudah ada tabel. Di bawahnya itu kan sudah ada tabel kan? Di bawahnya sudah ada tabel. Teman-teman menuliskan ciri-ciri kenapa hewan itu tidak terawat. Di bawahnya. Ya, di tabelnya ya. Dan dampaknya bagi manusia. Silakan. Iya terserah. Coret-coret apa? Pura-pura nulis juga gak apa-apa ditulis gitu. Teman-teman silakan berkelompok ya. Mas Devo bantu Mas Faris. Yang lain juga berdiskusi. Apa sih ciri-cirinya kenapa kok tumbuhan itu tidak terawat? Dan juga dampaknya bagi lingkungan sekitar. Dan di situ juga ada hewan kan? Ya kan? Nah, silakan ditulis di tabelnya situ ciri-cirinya. Kalau misalkan pada tumbuhannya kering, daunnya berwarna kuning, itu merupakan ciri-ciri. Oke. Waktunya 2 menit lagi. Setelah selesai, teman-teman diharapkan untuk mempresentasikan hasilnya. Oke? Mulai dari kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 2 berhenti, stop. Kelompok 1 silakan mempresentasikan hasilnya. Silakan. Apa ciri-cirinya? Ayo silakan kelompok 2 melakukan presentasi. Silakan Mas Faris dan Mas Devo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tumbuhan dan hewan tidak terawat. Baik. Kurangnya oksigen. Nah, itu ciri-cirinya kan? Iya. Hmm. Malas dalam merawat hewan dan tumbuhan. Ya. Kurang memberi. Itu benar sekali dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu jawaban hasil diskusinya sudah cukup baik. Dan memang benar kalau kita misalkan tidak merawat tumbuhan dan hewan, dampaknya kepada kita itu menularkan virus seperti kucing misalkan punya bakteri dan kita menyentuhnya, kemudian kita akan terkontaminasi bakteri yang akan sakit, akan gatal atau lain-lain. Kemudian peduli terhadap lingkungan tadi adalah sikap atau tindakan kita yang kita lakukan kepada lingkungan sekitar kita. Benar? Benar. Dan caranya agar lingkungan sekitar kita tetap terjaga. Dan juga misalkan nih di lingkungan kita panas, gersang, tidak ada tumbuhan, maka kita harus melakukan apa? Penghijauan itu kayak apa? Menanam pohon apa saja yang nangka, boleh itu. Dan juga siapa di sini yang akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini?
Angkat tangan dulu ya, angkat tangan. Mas Faris, menyimpulkan pembelajaran hari ini, Mas. Belajar tentang Maling hewan dan kundang. tumbuhan. Hewan dan tumbuhan, apalagi Bacaan maling kundang. membaca maling kundang. Yang lain, Lingkungan. menjaga lingkungan. Apalagi Merawat hewan dan tumbuhan. merawat hewan dan tumbuhan. Dan kita sudah belajar tentang kegunaan hewan dan tumbuhan. kegunaan hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Baik, selanjutnya kita itu sebagai manusia harus merawat tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita agar tidak mati, agar tidak menjadi tumbuhan dan hewan yang tidak terawat. Kalau tadi misalkan Mas Devo ini ke sekolah, dia lupa memberi makan hewannya, dia lupa menyiram tanamannya. Itu langkah-langkahnya tuh ke situ. Nah, kita harus menghubungi mama atau orang yang ada di rumah kita untuk memberikan makan hewan dan juga Gajah. oh gajah. Emang gajah hidup di rumahnya Mas Devo? Ada. Iya, Wah. ada. Gajah apa? Gajah manusia. Gajah manusia itu nggak ada ya. Jadi kita harus menghubungi orang di rumah, atau kalau enggak besoknya kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Gak apa-apa. Oke, Mas Devo harus bertanggung jawab sebelum berangkat sekolah sudah memberikan makan hewan dan juga menyiram tumbuhannya. Oke, siap? Alright. Oke. Kemudian penugasan untuk mengidentifikasi tumbuhan terawat dan tidak terawat itu silakan teman-teman sudah dicentangkan tadi? Sudah. Sudah dicentang dan juga menuliskan ciri-cirinya pada tabelnya. Dan untuk penugasan minggu depan 6 daftar pertanyaan kan ya. 6 daftar pertanyaan wawancara tadi ditanyakan kepada ayah atau ibu atau nenek yang ada di rumah. Bagaimana caranya merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Itu sesuai sama daftar pertanyaannya. Dan nanti ibu akan mengoreksi daftar pertanyaannya, mana yang benar, mana yang tidak, mana yang boleh ditanyakan, mana yang tidak boleh ditanyakan. Oke, seperti itu. Dan juga teman-teman diharapkan menjaga kesehatan agar kita dijauhkan dari COVID-19 atau COVID-19 dan tetap semangat belajar meskipun kita belajarnya di rumah. Oke. Dan di HP juga tidak boleh sering bermain HP. Baik, di sini siapa yang akan memimpin doa? Mas Pian. Ayo Mas Pian, silakan. Sebelum pulang, mari kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas partisipasinya pada kelas hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman bisa mengaplikasikan pembelajaran hari ini di lingkungan sekitarnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.